Polresta Cilacap berhasil mengungkap kasus temuan mayat perempuan dalam septic tank. Di Treskrimsus, Polda Jambi ungkap kasus korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah. Polri peduli budaya literasi, Polres Mimika membagikan buku dan Alkitab untuk anak-anak yatim piatu. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Jumat 15 September 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat diamankan Polres Sukabumi karena menganiaya ayah kandungnya sendiri hingga meninggal dunia. Polres Sukabumi akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka untuk melengkapi penyelidikan. Penyidik Satuan Reskrim Polres Sukabumi, Polda Jawa Barat menetapkan A, 38 tahun sebagai tersangka yang menganiaya ayah kandungnya sendiri pada hari Kamis 14 September 2023. Peristiwa yang terjadi hari Minggu 10 September 2023 ini mengejutkan warga Kampung Badak Putih, Palabuhan Ratu. Korban bernama Abud Abudin yang berusia 67 tahun akhirnya meninggal dunia akibat luka-luka senjata tajam di sekujur tubuhnya setelah sempat mendapat perawatan medis di RSUD Palabuhan Ratu. Perkembangan terakhir korban menurut keterangan polisi rumah sakit dinyatakan meninggal dunia, dan saat ini penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan melengkapi alat bukti lainnya. Penyidik juga masih melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke jaksa penuntut umum. Selanjutnya, karena pada saat pemeriksaan, baik itu dari pemeriksaan awal secara interview maupun pemeriksaan dalam BAP, pelaku ini memberikan keterangan yang berbelit-belit, bahkan terkesan tidak nyambung. Kita jadwalkan atau kita rencanakan akan dilakukan pemeriksaan psikologisnya atau kejiwaannya di Rumah Sakit Kramat Jati Polri atau Rumah Sakit RS Kanto, dan akan diobservasi kurang lebih selama 1 minggu. Dikarenakan itu adalah bagian daripada kelengkapan pemeriksaan perkara tersebut. Kemudian terhadap korban tidak dilakukan otopsi karena hasil dari koordinasi dengan dokter forensik bahwa terhadap korban cukup dimintakan hasil visum dan resume medis terhadap perawatan, dan kemudian korban yang dapat menjelaskan luka-luka, hingga kemudian karena luka-luka tersebut korban meninggal dunia ketika sedang melakukan perawatan. Saat dimintai keterangan, tersangka mengaku terganggu pikirannya dan tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Gimana coba jelasin pelan-pelan sama kita, jelasin alasan kamu, motif kamu ngebacok bapak itu apa, coba. Kalau dendam nggak ada. Terus kenapa bapak kok lagi diem duduk, kok kamu bacok, kenapa? Nggak tahu, saya juga Pak benar. Hah? Nggak tahu, saya juga. Kok tiba-tiba nggak tahu? Nggak ada masalah. Coba kamu ceritain sebelum kejadian kayak gimana, terus kejadian ngebacok gimana, coba kamu ceritain awalnya gimana? Awalnya begini ya Pak. Ya awalnya gimana? Kamu punya niat ngebacok itu? Gak ada niat. Orang bapak sampai luka berat kayak gitu gak ada niat gimana? Gak ada niat saya ngebacok, gak Pak. Gak ada niat gitu. Terus? Kalau sekarang Pak udah terjadi,
Terus kasihan nggak sama bapak? Sekarang udah nggak ada. Nah, kamu nyesal nggak? Atau kamu nggak merasa menyesal? Hah? Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 351 ayat 3 KUH Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Tim Humas Polres Sukabumi Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, 5 tersangka dari 2 kasus korupsi diamankan penyidik di Treskrimsus Polda Jambi. Akibat perbuatan kelima tersangka, negara dirugikan sebesar 6 miliar rupiah. Subdit 3 Tipikor di Treskrimsus Polda Jambi menggelar konferensi pers pengungkapan kasus tindak pidana korupsi yang merugikan negara miliaran rupiah pada hari Kamis 14 September 2023. Dari pengungkapan kasus ini, Polda Jambi berhasil menyelamatkan uang negara lebih dari 3 miliar rupiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk sekalian. Yang saya hormati rekan-rekan media, pada sore hari ini kita akan merilis penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi pengerjaan upgrade stasiun Pandu di Desa Teluk Majelis, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di mana proyek ini adalah proyek upgrade stasiun Pandu, yang mana dalam perkara ini dari hasil audit kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP terdapat kerugian negara sebesar 3.913.713.299 rupiah. Dalam hal ini penyidik di Treskrimsus Polda Jambi telah menetapkan 5 orang tersangka, yaitu yang pertama SP. SP adalah Direktur General Manager Pelindo 2 pada masa 2019-2021. Kemudian yang satu lagi CRA adalah GM selanjutnya, yaitu pada masa 2021 sampai dengan 2023. Yang selanjutnya yaitu AR adalah Deputy General Manager pada tahun 2020 sampai dengan 2023. Selain dari pihak Pelindo, di Treskrimsus juga menetapkan rekanan, yaitu saudara YL. YL ini adalah Direktur Utama PT W Berhak Perkasa. Kemudian yang selanjutnya satu lagi saudara MIH. MIH adalah Direktur PT Cipta Konsultan, yaitu adalah konsultan pengawas. Dalam ini sebagai konsultan pengawas dalam proyek ini. Kemudian rekan-rekan ketahui bahwa di depan adalah ada barang bukti yang disita oleh penyidik terkait dengan proyek upgrade stasiun Pandu di Tanjung Jabung Timur. Kita penyidik berhasil mengamankan keuangan negara sebesar 3.424.953 rupiah. Ini seperti rekan-rekan lihat di depannya adalah barang bukti yang sudah diamankan dalam penyelamatan keuangan negara atau aset recovery. Selanjutnya tersangka dan barang bukti segera diserahkan ke Kejaksaan untuk proses hukum selanjutnya. Tim Humas Polda Jambi melaporkan untuk Polri TV. Menjelang pemilu 2024, Polres Grobogan melakukan pengecekan kesiapan peralatan pengendalian massa bertempat di Mapolres Grobogan, Jawa Tengah. Dalam apel upacara ini, Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan berpesan agar personel selalu siap apabila dibutuhkan dalam pengamanan pengendalian massa. Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah menggelar apel upacara pemeriksaan peralatan Dalmas Satuan Samapta di Mapolres Grobogan, Jawa Tengah pada Kamis 14 September 2023. Kegiatan ini dipimpin Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan, diikuti oleh pejabat utama dan personel Polres Grobogan. Peralatan pengendalian massa yang terjejer di lapangan dicek dan diperiksa oleh Kapolres Grobogan. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan mengatakan bahwa pengecekan ini untuk memastikan kesiapan peralatan dan anggota Dalmas yang dimiliki Polres Grobogan menjelang pemilu 2024. Saya melaksanakan pengecekan langsung terhadap perlengkapan yang melekat
pada personil Dalmas dan juga sebagai pelengkapan pendukung dalam menghadapi pengamanan pemilu 2024 ke depan. Jadi perlengkapan ini harus senantiasa kita cek, kita lihat, dan apabila memang butuh perawatan, kita laksanakan perbaikan-perbaikan supaya apabila dalam pelaksanaan pengamanan pemilu 2024 nanti kita diperlukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengamankan massa dan lain-lain, sehingga kita siap, perlengkapan juga siap, personil siap, dan segalanya sudah kita persiapkan dari awal. Kapolres Grobogan juga berpesan kepada personel Polres Grobogan agar selalu siap apabila dibutuhkan dalam pengendalian massa dan pengamanan kegiatan menjelang pelaksanaan pemilu 2024. Tim Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.